Selamat pagi para siswa semuanya. Kita bertemu kembali pada pelajaran fisika pada hari ini. Pak Guru akan membahas tentang hukum kekekalan energi mekanik. Materi sebelumnya kalian sudah pelajari tentang energi kinetik, energi potensial. Untuk membahas itu, mari kita perlihatkan, kita ingat kembali. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik seperti yang kalian pelajari kemarin, itu adalah energi benda yang dimiliki karena benda itu bergerak. Berarti benda punya massa dan punya kecepatan. Oleh karena itu, persamaan yang kalian kenal kemarin, EK sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah massa, satuannya apa? Kilogram. V kecepatan, satuannya meter per sekon. EK energi kinetik, satuannya adalah joule. Nah, kemudian yang kedua, energi potensial, energi yang dimiliki oleh benda karena percepatan gravitasi. Semua benda yang kita jatuhkan itu pasti akan jatuh ke bawah karena pengaruh gaya percepatan gravitasi bumi, gaya berat itu sendiri. Sehingga energi potensial rumusnya adalah EB sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa, G percepatan gravitasi, besarnya berapa nak? 10 meter per sekon kuadrat. H ketinggian. Nah, dari energi kinetik dan energi potensial ini bisa digabung, bisa dijumlahkan. Maka namanya adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi kinetik dengan energi potensial. Maka EM sama dengan EK plus EP. EM sama dengan setengah mv kuadrat plus M kali G kali H. Nah, setelah kalian mengenal energi kinetik dan energi potensial, kemudian digabung menjadi energi mekanik, maka kita akan kupas pada kesempatan siang hari ini bunyi hukum kekekalan energi mekanik. Bahwa hukum kekekalan energi mekanik itu pada sistem yang hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar, maka jumlah energi mekanik total sistem adalah tetap. Bisa dituliskan bahwa EMdA sama dengan EMdB. Saya gambarkan. Kalau misalnya ada kedudukan ini puncak A, ini puncak B. Nah, dia punya selisih tinggi. Ini HA, ini HB. Maka energi mekanik di titik A itu akan sama dengan energi mekanik di titik B. Bisa diuraikan, energi mekanik tadi adalah energi kinetik di titik A ditambah energi potensial di titik A sama dengan energi kinetik di titik B ditambah energi potensial di titik B. Nah, masing-masing bisa diuraikan setengah mv kuadrat plus mgh. Nah, jadi seperti ini. Nah, EMdA sama dengan EMdB. Kalau nanti ini ada titik C, maka EMdC sama dengan EMdB atau EMdA sama dengan EMdC. Nah, untuk memperjelas materi ini para siswa semuanya, mari kita akan berikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 42 meter. Berapa kelajuan benda ketika berada pada ketinggian 2 meter? Semua dihitung dari permukaan tanah. Misalnya ini tanahnya,
Ini posisi A, berarti HA berapa tadi? 42 meter. Ini posisi B, tingginya adalah HB. Ini HA. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan saat di titik B? Nah, berapa kelajuan benda saat berada di ketinggian 2 meter? Nah, para siswa semuanya, yang perlu kalian ingat, benda dilepaskan. Itu artinya di semester yang pertama kita sudah membahas tentang gerak jatuh bebas. Ini termasuk gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya adalah 0. V0-nya sama dengan 0. Nah, pada soal ini bisa dikerjakan dengan hukum kekekalan energi mekanik. EMdA sama dengan EMdB. Ini kita jabarkan. EKA tambah EPA sama dengan EKB ditambah EPB. Kita uraikan setengah MVA kuadrat MGHA setengah MPB kuadrat plus MGHB. Para siswa semuanya, agar dalam perhitungan ini mudah, masa bendanya tidak berubah, maka bisa kita coret, kita hapus, coret, ya, kita hilangkan, coret. Nah, ketika benda di A, benda dilepaskan, maka kecepatan awalnya 0. Maka ini otomatis 0. G-nya 10. Tinggi A berapa? 42. Setengah PB kuadrat 10. Tinggi B-nya adalah 2. Sehingga bisa diselesaikan. Ini kali ini 420. Setengah PB kuadrat. Yang ini 20. Nah, ini bisa digeser. Nah, sehingga setengah PB kuadrat sama dengan 400. Bisa diterima? Maka PB kuadrat sama dengan kali 2 800. Maka PB akar 800. Akar 800 berapa? Bisa 10 akar 8. Akar 8 itu 4 kali 2. Nah, berarti berapa? 20 akar 2. Nah, bisa diterima ya? Satuannya meter per sekon. Nah, jadi ini soal yang pertama. Nah, gampang ya, Nak? Nah, sekarang dengan cara yang sama kita tunjukkan contoh soal yang kedua. Ada seorang anak dengan massa 40 kg berayun pakai yang mainan ayunan itu. Ini posisi A, ini posisi B. Dari posisi A ke posisi B ternyata dia mengalami penurunan ketinggian berapa? 0,8. Nah, kita lihat kalau posisi 0-nya B, maka tinggiannya berapa? 0,8. Ini bisa kita kerjakan dengan hukum kekekalan energi mekanik di A. Hukum ini kita uraikan, kita jabarkan ini ya, Nak. Setengah MV A kuadrat, nah, MGHA sama dengan setengah MPB kuadrat plus MGHB. Masanya tidak berubah, bisa dihapus. Anak meluncur, lepas, berarti kecepatan awalnya 0, berarti ininya 0.
Ini kalikan 10, tinggi A-nya 0,8. Ini setengah PB kuadrat. 10 tinggi B-nya berapa? Nah, kalau ini 0,8, sini kita hitung 0. Nah, ini kali sini 8. Setengah PB kuadrat, maka PB kuadrat kali sana 16. PB adalah 4 meter per sekon. Nah, jadi seperti ini para siswa semuanya, hukum kekekalan energi mekanik. Prinsipnya kalian harus tahu energi kinetik yang nilainya adalah setengah mp kuadrat, energi potensial mgh, energi mekanik EK ditambah EP. Hukum kekekalan energi mekanik seperti ini. Nah, jadi itu para siswa semuanya, pada kesempatan siang hari ini sudah kita kupas hukum kekekalan energi mekanik. Silahkan dipelajari, kembali diulang latihan soal-soal dan dicoba lagi. Kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Silahkan pelajari materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.